Karena dari dulu aku selalu ngerasa kalau misalnya I don't fit in dengan kotak maskulin atau kotak feminin. Sometimes I'm in between, sometimes I'm both. Kadang-kadang aku lebih ke satu aja, kadang-kadang lebih ke yang lain. Jadi selama ini masyarakat hanya tahu bahwa gender itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Sementara sebenarnya ada gender di luar biner tersebut, di luar biner antara laki-laki dan perempuan. Dan saya mengidentifikasi sebagai non-biner. Aku lebih nyaman pakai istilah yang netral juga seperti kakak atau adik sih. Gender neutral sih kayak kak. Gitu. Ada yang lebih tua manggil kamu? Panggil nama aja. Gak nyaman dan was-was kalau misalnya ada di toilet pria selama tumbuh tuh dikelilingin sama cowok-cowok yang kalau misalnya bercanda itu kelewatan. Sebenarnya aku cari aman aja sih karena belum hidup di masyarakat yang ideal. Aku memilih fasilitas publik yang identifikasi gender laki-laki gitu. Kalau misalnya aku merasa nyaman dengan tempat tersebut ya aku akan masuk. Tapi kalau misalnya nggak nyaman aku nggak masuk sama sekali. Aku tahan aja sampai pulang. Growing up selalu dibilang sangat familiar dengan kata-kata kayak anak perempuan nggak boleh mainan yang masculine kayak mobil-mobilan, anak laki-laki nggak boleh main boneka and other feminine stuff yang buat aku it doesn't make sense. Waktu aku SD SMP tuh banyak yang ngebully karena suaraku kayak perempuan segala macam gitu. Mereka mempersepsikanku sebagai seseorang yang bukan laki-laki gitu. Tapi kenapa sekarang nih saat aku udah coming in dengan identitasku yang non-biner, mereka memaksa untuk mengidentifikasiku sebagai laki-laki gitu. Jadi kayak kontradiksi seperti itu menimbulkan ya reaksi psikologis yang tadi aku sebutkan, salah satunya gender dysphoria gitu. Dimana kayak aku ngerasa jiwaku sama tubuhku ini nggak selaras. But it doesn't necessarily mean that I need to transition untuk ke biological sex tertentu. Banyak orang yang mempertanyakan validitasku sebagai seorang non-biner hanya karena aku most of the time express myself masculinely. Aku mengekspresikan genderku secara maskulin bukan karena aku laki-laki, itu karena aku adalah aku gitu. Sebenarnya kalian aja sih yang bingung gitu. I used to identify as a confused person juga sih dulu karena nggak dapat penjelasannya, nggak dapat edukasinya. Sebenarnya diversitas gender itu juga sesuatu yang native kok di Indonesia gitu. Tradisi yang juga mengenali gender di luar laki-laki dan perempuan gitu. Jadi ada perbedaannya kalau gender itu bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri, ya kan? Kalau orientasi seksual itu ketertarikan seksual terhadap orang lain. Jadi orang non-binary itu bisa aseksual, tidak tertarik sama siapa-siapa, bisa tertarik sama siapa aja ya. Dalam dunia profesional kita bisa bertanya what is your preferred pronoun. Tapi kalau misalkan di restoran, it's none of your business istilahnya ya. Kalau misalkan kita tidak ada ini hubungannya gitu istilahnya, kita ya bisa halo selamat siang apa kabar, kan nggak perlu kan sebenarnya. Kenapa kamu pingin tahu juga itu kan? Manusia itu sebenarnya sangat amazing banget sebenarnya. Kita beragam ya, kalau kita lihat tubuh kita aja beragam ya kan, penampilannya aja udah berbeda gitu ya. Apalagi desire kita ya, apalagi keinginan kita itu berbeda juga gitu ya.